teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan, kekuatan, dan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memulai renungan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Bukalah mata rohani kami, supaya kami semakin mengenal kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Jauhkanlah segala gangguan dan kekhawatiran dari hati kami, sehingga kami dapat fokus mendengarkan suara-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami sepanjang hari ini, membimbing setiap keputusan dan tindakan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Pimpinlah kami dalam segala aktivitas dan mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku yakin kita semua pasti pernah disakitin sama orang lain. Dan disakitin orang tuh rasanya kayak nyes dan sakit dan berat banget di hati. Apalagi yang menyakiti kita itu orang terdekat atau terpercaya kita. Kayak misalnya sahabat kita, pasangan, bahkan keluarga kita sendiri bisa menyakitin kita. Dan itu semua wajar kalau kita jadi marah, kecewa, dan ngerasa males buat deket lagi atau bahkan ngeliat dia lagi. Tapi di situasi yang kayak gini, Tuhan malah ngajarin kita sesuatu yang berbeda, di mana Dia meminta kita belajar mengampuni. Mungkin bagi kita mengampuni orang yang udah nyakitin kita itu berat dan suatu kemustahilan. Karena kita merasa, masa sih orang yang udah nyakitin kita malah dapat pengampunan, bukan balasan yang setimpal. Enak banget dong jadi orang yang menyakiti itu. Nah, mengampuni di sini bukan buat nyenengin orang yang udah nyakitin kita, tapi buat kebaikan diri dan hati kita sendiri. Mengampuni bukan berarti membuat kita jadi ngerasa apa diri kita sepele itu untuk bisa memaklumi semua hal yang udah menyakiti diri kita. Mengampuni juga bukan berarti kita membiarkan orang yang udah nyakitin diri kita lagi. Mengampuni juga bukan berarti kita pura-pura lupa tentang semua hal yang sudah terjadi itu. Tapi mengampuni itu artinya kita melepaskan rasa benci dan dendam yang bikin hati kita terasa berat. Karena kalau kita terus simpen marah dan sakit hati, yang rugi malah kita sendiri. Hati jadi capek, susah damai, bahkan bikin hubungan kita sama Tuhan jadi renggang. Tuhan Yesus sendiri udah kasih contoh waktu disalib. Dalam keadaan disiksa dan dihina, Dia bilang, "Bapa, ampunilah mereka." Bayangin nih, seberat itu sakitnya Tuhan yang udah dihianati muridnya, udah disakiti semua orang. Tapi Tuhan Yesus malah memilih untuk mengampuni semua orang itu. Artinya, Tuhan mau kita juga belajar punya hati yang mau mengampuni. Karena itu tanda kita anak Tuhan yang kuat dan penuh kasih. Pada Matius 5 ayat 44 berkata, Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat ini ngajarin kalau kita nggak cuma disuruh sabar, tapi juga memberi kasih sayang ke orang yang udah nyakitin kita. Bahkan, kita diminta untuk mendoakan mereka. Kenapa? Karena lewat doa itu, kita bisa ngelepasin rasa sakit dan membiarkan Tuhan yang mengurus sisanya, Tuhan yang membalas semuanya. Tuhan tahu ini tuh adalah suatu hal yang berat, tapi justru di situ nilai kita sebagai anak Tuhan diperlihatkan. Matius 6 ayat 14 berkata, Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. ayat ini tegas bilang, pengampunan dari Tuhan juga tergantung dari cara kita mengampuni orang lain. Kalau kita mau diampuni Tuhan, ya kita juga harus mengampuni orang lain. Karena hubungan kita sama Tuhan itu saling terhubung sama cara kita memperlakukan orang lain. Hari ini, coba kita pikirin siapa yang masih nyakitin hati kita sampai sekarang. Mungkin masih ada luka yang belum sembuh, tapi mulai dari sekarang beraniin diri buat melepaskan itu semua. Bukan karena mereka pantas dimaafin, tapi karena hati kamu butuh damai. Lepasin biar lega dan percaya Tuhan yang urus semua, Tuhan yang akan membalas semua rasa sakit yang kita rasakan. Karena mengampuni itu bukan tanda kita lemah,
tapi bukti kalau kita kuat dan hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman yang udah menonton dan menyimak renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup renungan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini tentang mengampuni. Engkau telah mengajarkan kami melalui Yesus Kristus bahwa kasih sejati mencakup pengampunan. Sebagaimana Engkau telah lebih dulu mengampuni kami. Tuhan, kami mengakui bahwa mengampuni bukanlah hal yang mudah. Terkadang luka hati kami masih terasa dan ada beban yang sulit dilepaskan. Namun kami tidak ingin terikat oleh kepahitan. Tolong kami ya Tuhan agar kami memiliki hati yang lembut dan bersedia mengampuni mereka yang telah menyakiti kami. Kami serahkan segala luka, amarah, dan kesedihan kepadamu. Berikan kami damai sejahtera dan kekuatan untuk berjalan dalam kasih dan pengampunan, sebagaimana Kristus telah mengampuni kami. Biarlah kami menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini melalui sikap hati yang penuh belas kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Kiranya renungan ini berakar dalam hidup kami dan mengubah kami menjadi pribadi yang lebih serupa dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.